Sejak tahun 2006 akhir, Kalimantan Tengah itu sudah punya program yang kita namakan sebagai Green Government Policy. Sejak tahun 2006 akhir itu, maka semua kebijakan yang menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup itu menjadi perhatian. Sehingga pada saat Kalimantan Tengah dianggap sebagai daerah yang memang siap di dalam bidang implementasi REDD Plus ini, tentu kami sangat berbahagia sekali. Artinya dibandingkan dengan provinsi lain, ternyata Kalimantan Tengah dianggap sudah siap. Tetapi di satu pihak setelah kami dipilih sebagai provinsi, pilot provinsi di dalam rangka untuk implementasi REDD Plus ini, memang ada beban-beban yang memang tidak ringan, yaitu pertama adalah mengenai masalah kesiapan. Kesiapan terkait dengan masalah sosialisasi. Apa makna dari implementasi dari REDD Plus ini? Karena kami melihat bahwa plusnya inilah yang kayaknya menjadi lebih utama, terutama yang terkait dengan masalah masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Ini yang saya selalu katakan sebagai bahagian antara melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, maka yang paling penting itu adalah bagaimana kehidupan masyarakat itu. Yang itu yang saya katakan sebagai sustainable livelihood. Fungsi REDD itu yang kami lihat bahwa pertama tentu adalah bagaimana dengan kita mengurangi kerusakan-kerusakan hutan. Dan di sini di Kalimantan Tengah bukan hanya sekedar kerusakan hutan, tetapi juga mengenai masalah gambut. Ini juga perhatian agar jangan sampai gambut ini menjadi rusak, agar jangan sampai emisi karbon yang ada di hutan maupun di gambut itu menjadi hilang atau berkurang. Nah, Kalimantan Tengah ini terus terang saja saya bilang menjadi percontohan yang baik. Karena apa? Karena kami mengalami beberapa kali bencana. Pertama adalah bencana dengan adanya proyek lahan 1 juta hektar. Ini saya katakan sebagai suatu bencana. Karena apa? Karena proyek ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga pada tahun 98 proyek ini sudah mau jalan tetapi dihentikan. Nah, akibat dari itulah terjadi deforestasi yang luar biasa. Kemudian degradasi terhadap masalah hutan itu juga terjadi luar biasa. Dan kemudian Kalimantan Tengah ini dulu kan dikenal dengan penghasil emas hijau. Jadi kami hanya sekedar menebang, tetapi kami tidak pernah mengenal yang namanya menanam. Proyek reboisasi boleh dikatakan tidak berhasil banyak di Kalimantan Tengah ini, sehingga sampai sekarang hanya ada beberapa hutan yang memang harus kami pertahankan, yaitu pertama yang menyangkut hutan lindung, kemudian hutan konservasi, dan lain sebagainya. Pertama tentu kami bekerja sama dengan beberapa negara, dalam hal ini ada bantuan juga dari Australia, KFCP, dan itu sudah berjalan, tapi memang perlu ada perbaikan-perbaikan. Dan kami juga bekerja sama dengan WWF, kami bekerja sama juga dengan C4. Jadi banyak beberapa yang tentunya kami akan nanti berdasarkan hasil pemetaan, kami bisa nanti melihat yang mana daerah-daerah yang harus didahulukan, yang mana daerah-daerah yang menjadi priority. Jadi ada first priority, ada second priority di dalam rangka untuk nanti melakukan rehabilitasi ini. Karena luasnya kan 1,4 juta hektar. Dan ini sangat luas dan tidak mudah untuk kita memperbaiki, merehabilitasi tanpa ada konsistensi dari program. Makanya kita membuat mappingnya dulu, sehingga dengan mapping ini kita bisa melakukan monitoring secara bertahap, dan pada akhirnya kita bisa melakukan evaluasi.
Apa yang sudah bagus kita teruskan, apa yang kurang kita tingkatkan, apa yang belum tentunya akan kita perbaiki lagi. Cita-cita saya sederhana, bagaimana lahan 1.000.000 hektar yang dulu adalah lahan yang merupakan target yang baik, yang saya katakan bagaimana lahan 1.000.000 hektar ini bukan lagi menjadi lahan 1.000.000 sengsara. Yang saya inginkan adalah agar lahan ini, lahan 1.000.000 hektar kembali kepada fungsinya semula, baik itu fungsi yang menyangkut untuk kehutanan, untuk pertanian, untuk perikanan, dan untuk kehidupan masyarakat. Jadi saya ingin merubah lahan 1.000.000 sengsara menjadi lahan yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia, dan untuk kepentingan dunia. Saya hanya mengharapkan satu hal, agar komitmen kita untuk mengurangi emisi ini menjadi komitmen dunia. Jadi jangan hanya negara-negara tertentu yang diminta untuk mengurangi emisi. Saya juga ingin agar negara-negara tertentu juga membatasi diri di dalam rangka untuk masalah emisi ini. Karena apa? Karena dunia ini adalah milik kita bersama. Jangan hanya dibebani kepada beberapa negara yang mempunyai hutan tropis, tapi juga dibebani kepada negara-negara industri untuk mereka juga paham, untuk juga mereka mengerti bahwa dengan produksi mereka yang besar-besaran itu akan berakibat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadinya perubahan cuaca yang luar biasa. Untuk itu inilah perlu ada kebersamaan, ada kesatuan pandangan, dan saya harapkan forum yang ada di Doha ini akan menghasilkan sesuatu yang positif, sesuatu yang konkret, bukan hanya sekedar untuk diskusi. Ada kalimat no action, discussion only. Jadi kita inginkan adalah betul-betul action yang real, yang konkret untuk kepentingan dunia.